tarik unit 1, tarik unit 2, keluar, baru kalian on-kan mesin. Karena dikhawatirkan kalau di power IH jangan sampai kerusakannya awal itu adalah elemennya terjadi kebocoran atau konslet. Lalu kalian beli power IH, habislah kalian itu bang. Mau berapa kali kalian beli power IH itu akan habis kalau kalian fokus di satu titik. Makanya perlu melakukan pengecekan di. Kita ambil kopi dulu bang. Aduh. Oke, kita sambil ngopi. Mari ngopi kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini saya sedikit menge-share pengalaman saya pribadi terkait masalah mesin fotokopi kebetulan yang digunakan dan rata-rata generasi IR 5050 atau 6570, 5075 itu sering kali atau kadangkala mengalami masalah error E004010 ya. Sebelum itu kita bakar rokok dulu bang. Bang, latarnya nggak perlu dihiraukan. Saya di mana? Saya masih di kampung pastinya. Jadi saya bakalan jelaskan ke teman-teman selaku sebagai pengguna generasi 6570 atau generasi 5075 atau generasi IR 5050 atau 5570 sama saja bang ya. Kenapa cuma generasi IR 6570 yang mengeluarkan error 004 straight 10 atau kadang ekornya itu 10 berapa ya, entah 100 berapa ekornya, yang jelasnya awalnya itu mengalami error 004. Dan tentunya kalau teman-teman sebagai pengguna generasi 6570 ini cuma generasi ini saja yang mengalami masalah error begitu dan larinya itu ke power IH. Oke, mungkin teman-teman sebagai pemula, pengguna pemula menggunakan generasi mesin generasi IR 6570 itu pastinya mungkin tidak semua teman-teman tahu persis di mana letaknya, posisinya. Jadi power IH ini adalah bukan power supply ya. Power supply itu tentunya posisinya sama dengan generasi 6000 ya, di bawah. Dan ini generasi 6570 posisinya itu di samping kiri pemanas. Power IH ini adalah power pemanas. Nah, kemarin saya lihat komentarnya kawan kita yang mengalami masalah ini, katanya karena mungkin sudah mengikuti instruksi dari buku panduan, harus melakukan, mungkin sudah melakukan reset ya, langsung dilakukan pergantian power IH dan masih mengalami kode error. Nah, oke. Langkah awal teman-teman yang perlu dilakukan adalah jangan dulu mengganti. Nah, seperti biasa ya, kalau saran saya seperti biasa, apapun jenis errornya jangan langsung mengganti. Kalian lakukan reset. Nah, pada saat teman-teman melakukan reset, yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan adalah buka pintu depan ya. Pintu depan buka. Nah, buka pintu depan, tarik unit 1, tarik unit 2. Ya. Baru kalian lakukan reset. Setelah kalian mereset, matikan mesin, off-kan, cukup tombol yang sebelah kanan, kemudian nunggu berapa detik, on-kan kembali. Nah, lihat. Biasanya kalau kerusak ini ya, kita cerita pengalaman. Saya cerita pengalaman saya. Yang sering saya jumpai ketika memang diponis karena memang kode error itu menunjukkan ke power IH, begitu kalian on kan ya, kalian ada dua tipe mesin. Ada kalanya dia langsung mendeteksi error sebelum didorong unit 1 unit 2, itu parah sudah bang ya.
Nah, tapi yang umum, yang biasanya nanti pada saat didorong unit 1 ya, itu baru langsung mengeluarkan error 004 10 entah 102 atau error 110 ekornya. Nah, tapi ketika ini berubah-berubah ekornya, biasanya mesin generasi 6570 itu mengalami tegangan turun. Ya. Kalau dia berubah pada saat didorong unit 1, ya, didorong unit 1, dia berubah errornya, belum ditutup, cuma didorong berubah ekornya. Atau sama sekali dia belum error. Nanti error pada saat ditutup pintu. Nah, ini ciri-cirinya, Bang. Jadi kalau ciri-cirinya dia di tegangan, biasanya nanti pada saat ditutup pintu dia baru error. Ini larinya ke tegangan. Ini mesti wajib sebagai pengguna generasi 6570 ini tahu. Apalagi lokasi-lokasi teman-teman itu di daerah yang notabene listrik itu rawan tidak stabil kalau di daerah. Jadi tingkatan kestabilan kelistrikan itu tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan itu pastinya beda kalau kita cerita di wilayah mesin ya. Nah, bahkan saya sendiri sampai pusing saat itu, Bang, untuk meyakinkan yang punya. Ini saya cerita pengalaman sekalian menjawab pertanyaan teman-teman ya. Untuk meyakinkan yang punya bahwa ini adalah tegangannya yang turun, artinya tegangan itu tidak stabil. Sekalipun itu sudah dikasih naik 2000 berapa gitu ya. Bukan soal wattnya yang tinggi, tidak. Tapi kestabilan. Voltasenya, outputnya itu berapa voltase yang keluar. Kalau dia 220, 230, 235 itu normal. Nah, kalau dia tidak mencapai 200, pastinya itu tidak stabil untuk kelistrikannya. Ya. Karena kalau standar mesin itu ya 220 volt. Nah, alhasil mesin saya tarik saat itu karena saya masih di Sulawesi Selatan, saya tarik ke Makassar, saya coba normal. Cuma kan kalau orang awam, saya juga ngotot mengatakan ini orang nggak percaya, Bang. Karena memang kenyataannya di lapangan orangnya sudah kasih naik listrik dan tetap error, ya kan? Nah, tidak cukup dari situ. Oke, lepas ya. Jadi posisi mesin itu begitu ditutup pintu dia langsung error. Oke, beda lagi. Nah ini bedanya. Kalau dia kerusakannya di power IH atau kerusakannya itu di elemennya atau ada di shutternya, shutter elemennya. Bukan shutter, sorry. Atau di termostatnya. Nah, di situ rata-rata yang saya jumpai mesin generasi itu warna kabelnya itu biru 2. Itu posisi model T, ya, model T begini, Bang. Nah, itu 2 kabel. Dan agak sedikit besar lingkaran kabelnya. Nah, jadi ciri-cirinya kalau power IH itu rusak, begitu baru dikasih naik unit 1, dia langsung error. Ya, dia langsung error. Nah, langsung mengeluarkan error 004 E0110 atau E100 berapa gitu ekornya. Nah, itu berarti yang bermasalah adalah power IH-nya. Oke. Nah, ada kalanya juga selain power IH, bisa juga kerusakannya ketika teman-teman ada teman kita sudah mengganti power IH dan masih bermasalah. Mungkin power IH-nya sudah dipastikan itu power IH yang bagus atau sudah cabutan dan itu sudah dibuktikan yang bagus, dipasang masih error. Perlu teman-teman mengecek namanya power IH. Mengecek ganti elemen pemanasnya. Nah, itu kayak solongsongan itu, Bang. Kurang lebih seperti lengannya besarnya. Lengan anak belit bayi ya. Nah, itu perlu teman-teman ngecek di situ, jangan sampai terjadi kebocoran. Itu yang menyebabkan nanti konslet sehingga yang dihantam adalah power IH.
Yang parahnya itu, kalau saya pernah jumpai sama kawan sahabat saya nggak perlu sebut nama, kebetulan orangnya sekarang ada di mana lagi nih? Daerah Jawa Timur lah pastinya, di Banyuwangi bang ya, Banyuwangi kalau nggak salah itu. Parahnya itu pada saat mesin dikasih naik unit 1, langsung stop bukan stapol sih. Kilometer itu langsung jeklek, langsung turun. Nah, itu parahnya. Nah, cek yang rusak adalah transistor yang 3 kaki. Letaknya itu ada di power IH. Itu ada 3. Nah, untuk mengetahui cara mengecek ketiga transistor itu bagus apa tidak, kalian nggak bisa mengetesnya kondisi masih nempel di PCB power IH-nya. Oke, teman-teman nggak bisa mengecek mana yang bagus, mana yang sudah rusak kalau dia masih tertempel di PCB power IH-nya. Caranya adalah teman-teman melepasnya dari komponen itu. Ya, kalian kasih lihat, kalian kasih keluar, kalian avometer. Kalau jarum avometer, karena saya nggak di medianya, jadi saya nggak bisa langsung perlihatkan ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain untuk bagaimana cara mengukur transistor yang 3 kaki itu bang. Nah, kering saya punya tenggorokan bang. Nah, dan ternyata kita sudah gantikan. Yang rusak itu biasanya cuma 1 doang transistornya. Nah, untuk lebih mudahnya kalau pasti akan bertanya teman-teman, di mana dapatnya bang? Coba kalian bawa transistor itu, kalian bawa di tempat elektronik, yang tempat toko elektronik, kalian bertanya. Kalian bawa supaya pihak bagian penjaganya atau pelayannya kasih lihat, itu kan kodenya ada di situ, nomornya, supaya paling tidak nggak beda-beda amat gitu ya, nggak beda-beda jauh voltasenya untuk input kelistrikannya bang. Nah, kalian bawa. Biasanya itu sih ada, dan itu saya yakini agak murah kalau kita beli langsung di tempat elektro ya, penjual elektro. Atau teman-teman yang sekarang kan sudah zaman digital, serba online, teman-teman bisa juga belinya di tempat online, siapa tahu ready barangnya bang. Nah, itu jadi 2 yang perlu diperiksa teman-teman ya. Cek power IH, pastikan power IH-nya ya. Ya, dan ini sebetulnya rawan bang. Rawannya itu adalah jangan sampai teman-teman yang rusak awalnya adalah unit 1 ya. Yang rusak itu unit 1-nya. Nah, teman mungkin karena melihat di buku panduan ya, ternyata yang nyala nggak ini? Nyala. Nah, jangan sampai teman-teman karena melihat di buku panduan kerusakannya adalah power IH, lalu teman-teman belilah mungkin online. Datanglah barangnya, kalian pasang. Begitu kalian on kan, kemudian apalagi kondisi pintu sudah ditutup, itu bahaya sekali bang ya, bahaya sekali. Langsung ditutup, dan sama halnya error lagi, jangan sampai rusak lagi, jebol lagi power IH-nya. Nah, ini yang perlu diingat adalah pada saat kalian mencoba apapun nama jenis elektronik itu, kalian sekali-kali jangan lupa untuk membuka pintu, tarik unit 1, tarik unit 2, keluar, baru kalian on-kan mesin. Karena dikhawatirkan kalau di power IH jangan sampai kerusakannya awal itu adalah elemennya terjadi kebocoran atau konslet. Lalu kalian beli power IH, habislah kalian itu bang. Mau berapa kali kalian beli power IH itu akan habis kalau kalian fokus di 1 titik. Makanya perlu melakukan pengecekan di unit pemanas, di elemennya. Ya, di elemennya jangan sampai konslet, itu perlu dicek. Teman-teman perlu ngecek itu. Kalau kalian punya 2 mesin enak. Ya, tinggal dites gitu. Itu bang yang perlu diingat. Dan mudah-mudahan saya nggak nakut-nakuti bang, saya cuma menge-share ini ke teman-teman supaya rekan-rekan yang belum begitu paham, begitu tahu, ya paling tidak mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol subrek-nya, like-nya ya.
share juga ke teman-teman yang lain, khususnya ke pengguna-pengguna mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.